We are all united in football. That's the spirit of the World Cup. The beautiful game transcends borders and cultures. Nah kan, AFC dan FA Bahrain semakin disorot dunia setelah tim-tim Asia Timur diprediksi muak dengan kelakuan super konyol AFC dan Bahrain. Mendadak Ketua Federasi Sepak Bola Amerika, Carlos Cordeiro, selaku tuan rumah Piala Dunia kutuk keras perilaku tak logis mereka kepada timnas Indonesia, sampai bisa tolak Bahrain andai lolos Piala Dunia 2026. Jadi harapanku, wah, apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video sampai selesai dan simak ulasan menariknya. Ini baru top, dikonfirmasi langsung PSSI. Setelah banyak seruan untuk keluar dari federasi AFC dan pindah ke Oseania atau bikin federasi tandingan tanpa tim dari Arab, akhirnya PSSI dengan sangat jujur dan tegas beri pernyataan super jenius ini. Fans Garuda Auto lega mendengarnya. Apa itu? Simak pernyataan lengkapnya di sini. Admin pastikan kamu bisa bahagia mendengarnya. Tugas super krusial menanti. Setelah alami hasil kurang maksimal di 2 laga terakhir bersama timnas Indonesia, inilah tugas Sintayong dari Ketum Erick Thohir di 2 laga bulan depan versus Jepang dan Arab Saudi. Hingga diprediksi jangan sampai coba-coba eksperimen lagi, demi bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Ayo coach, kasih yang terbaik buat timnas kesayangan kita semua. Ini baru mantap surantap. Jelang laga penentuan versus Australia U17 nanti malam, Ketum PSSI Erick Thohir dibuat senang timnas Indonesia U17 dinaungi keuntungan besar dan punya modal bagus untuk bisa lolos ke Piala Asia U17 2025. Apakah itu? Simak video sampai akhir dan temukan fakta bahagianya di sini. Tak ada kata ampun. Jelang hadapi timnas Australia U17, Coach Nova Arianto mau timnas Indonesia U17 sikat habis Australia pada laga terakhir grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 demi balaskan kekalahan super menyakitkan di Piala AFF lalu. Mantap coach. Kami fans Garuda mendoakan semoga besok malam skuad Garuda Asia bisa hancurkan Australia. Amin. Bukan mimpi di siang bolong, mesti tak diunggulkan. Inilah alasan kuat Coach Nova Arianto percaya diri skuad timnas U17 Indonesia bisa kalahkan Australia di laga penentuan besok malam. Satu hal ini jadi kunci besarnya. Fans Garuda Auto bahagia dan optimis mendengarnya. Seakan sudah menyerah. Setelah dengan sangat jelas dipermalukan timnas Indonesia 3 kali berturut-turut, media Vietnam pesimis dengan nasib negaranya di ASEAN Cup 2024. Sampai ungkap hal mengejutkan ini. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Menyedihkannya jadi fans Malaysia saat ini. Di saat tim rival Indonesia sedang berjuang untuk bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, mendadak dengan sangat tegas dan lantang FAM malah berujar, Piala AFF selalu jadi gelar yang didambakan. Sampai akui timnas Malaysia siap kirim skuad terbaiknya. Haha kocak, kompetisi regional kayak udah berasa mau main di Piala Dunia. Kejam dibalas kejam. Semua ada konsekuensinya. Setelah diduga berlaku curang dan untungkan timnas Bahrain di laga versus Indonesia yang berakhir imbang di injury time lebih 4 menit. AFC tetapkan hukuman larangan pimpin pertandingan hingga akhir musim baik di liga maupun laga antar negara, ditambah denda 100 miliar rupiah. Demi membuat jera dan jadi peringatan wasit lain. Jadi harapanku, nah kan, apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta mengejutkannya yang bisa bikin kamu geleng-geleng kepala. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Tugas super krusial menanti. Setelah alami hasil kurang maksimal di 2 laga terakhir bersama timnas Indonesia, inilah tugas Sintayong dari Ketum Erick Thohir di 2 laga bulan depan versus Jepang dan Arab Saudi.
hingga diprediksi jangan sampai coba-coba eksperimen lagi demi bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Ayo coach, kasih yang terbaik buat timnas kesayangan kita semua. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan target tegas kepada pelatih Shin Tae-yong. Juga mungkin menekankan pentingnya konsistensi dalam komposisi tim dan taktik agar bisa lolos dari babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah evaluasi menyeluruh atas performa timnas Indonesia, yang baru-baru ini mengalami kekalahan dari Cina dan hanya mampu menahan imbang Bahrain, Erick menegaskan bahwa ini saatnya bagi Shin Tae-yong untuk fokus penuh pada tim inti. Juga mungkin menghindari eksperimen dan menjaga stabilitas permainan. Dalam pertemuan baru-baru ini, Erick menyampaikan dengan jelas bahwa target minimal bagi timnas adalah finish di posisi 4 besar grup C. Tantangan besar menanti Indonesia yang akan menghadapi dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi dalam laga kandang pada November mendatang. Erick menekankan pentingnya kesiapan taktik dan strategi yang matang, khususnya untuk laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang diharapkan bisa menjadi benteng kuat bagi skuad Garuda. Erick mengakui kelemahan taktik timnas terlihat jelas ketika melawan Cina, dan menurutnya inilah saatnya Shin Tae-yong menjaga keseimbangan yang mulai terbentuk tanpa ada lagi eksperimen pada formasi dan pemain. Stabilitas yang sudah mulai terbangun ini harus dipertahankan. Taktik harus sudah siap dan matang, terutama saat melawan Jepang dan Arab Saudi di markas sendiri, ujarnya. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Meski pertandingan kandang di depan mata akan menjadi tantangan, kemenangan atas Jepang dan Arab Saudi akan sangat krusial untuk memperbaiki posisi Indonesia di klasemen dan menjaga peluang lolos. Bagi Erick, hasil positif di dua laga tersebut bukan sekadar target, melainkan keharusan untuk memenuhi harapan publik tanah air yang mendambakan timnas Indonesia tampil di ajang Piala Dunia. Ini baru mantap surantap. Jelang laga penentuan versus Australia U17 besok malam. Ketum PSSI Erick Thohir dibuat senang timnas Indonesia U17 dinaungi keuntungan besar dan punya modal bagus untuk bisa lolos ke Piala Asia U17 2025. Apakah itu? Simak video sampai akhir dan temukan fakta bahagianya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa syukurnya atas segala keuntungan dan hal positif yang menaungi timnas Indonesia U17 menjelang laga penentu melawan Australia U17 pada kualifikasi Piala Asia U17 2025. Berkat kemenangan dalam dua laga sebelumnya, Garuda Asia semakin percaya diri untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan dalam pertandingan yang akan berlangsung besok malam. Tim asuhan Nova Arianto meraih kemenangan besar 10-0 atas Kepulauan Mariana Utara di laga kedua setelah sebelumnya juga berhasil menundukkan tuan rumah Kuwait dengan skor tipis 1-0. Erick menyatakan bahwa rentetan hasil positif ini bukan hanya memperkuat moral tim tetapi juga menjadi modal berharga untuk menghadapi Australia dengan penuh fokus dan kerja keras. Dua kemenangan ini semakin menambah kepercayaan diri tim jelang laga penentu melawan Australia, tulis Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Garuda Asia yang berada di posisi kedua klasemen grup G dengan 6 poin membutuhkan kemenangan untuk memastikan tiket langsung ke putaran final Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup. Meski Australia saat ini memimpin klasemen dengan jumlah poin yang sama, Indonesia harus mengalahkan Sokros agar dapat lolos dengan status juara grup. Pelatih timnas U17, Nova Arianto menegaskan bahwa tim telah disiapkan dengan baik untuk meraih hasil terbaik di laga besok. Fokus kami sudah pada laga melawan Australia dan target kami jelas memenangkan pertandingan ini, ujar Nova Arianto. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen, semangat juang Garuda Asia untuk lolos ke Piala Asia U17 2025 semakin berkobar. Tak ada kata ampun,
Jelang hadapi timnas Australia U17, Coach Nova Arianto mau timnas Indonesia U17 sikat habis Australia pada laga terakhir grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Demi balaskan kekalahan super menyakitkan di Piala AFF lalu. Mantap Coach! Kami fans Garuda mendoakan semoga besok malam skuad Garuda Asia bisa hancurkan Australia. Amin! Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto membawa semangat besar dan tak ada kompromi dalam laga penentuan melawan Australia. Demi memastikan tiket ke Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Asia ditargetkan menang di laga pamungkas grup G kualifikasi yang akan berlangsung Minggu malam besok di Abdullah Al Khalifa Al Sabah Stadium, Kuwait City. Setelah kemenangan pertama melawan Kuwait, Garuda Asia tampil gemilang dengan kemenangan atas Kepulauan Mariana Utara. Langkah ini menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen sementara dengan Australia di peringkat pertama setelah 2 kemenangan, termasuk kemenangan 19-0 atas Mariana Utara. Australia, seperti Indonesia, telah menunjukkan performa sempurna menjadikan laga terakhir ini krusial untuk memperebutkan puncak klasemen. Coach Nova mempersiapkan tim tanpa setengah-setengah. Beberapa pemain utama disimpan pada laga sebelumnya untuk menjaga stamina menghadapi Australia, karena kemenangan menjadi satu-satunya jaminan untuk mengamankan posisi puncak. Kami fokus penuh untuk melawan Australia. Ini adalah laga yang sangat penting, dan kami ingin memenangkan pertandingan ini, ujar Nova. 3 poin adalah target kami dan kami sudah menyiapkan semuanya agar pemain dalam kondisi terbaik. Hanya juara grup dan 5 runner-up terbaik dari seluruh grup yang akan melangkah otomatis ke putaran final Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi pada April tahun depan. Bagi Coach Nova dan Garuda Asia, ini adalah momen tanpa ampun. Kemenangan adalah harga mati untuk memastikan jalan menuju turnamen bergengsi ini. Bukan mimpi di siang bolong. Mesti tak diunggulkan, inilah alasan kuat Coach Nova Arianto percaya diri skuad timnas U17 Indonesia bisa kalahkan Australia di laga penentuan besok malam. Satu hal ini jadi kunci besarnya. Fans Garuda Auto bahagia dan optimis mendengarnya. Timnas U17 Indonesia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Australia dalam laga pamungkas kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pertandingan yang akan dihelat di Abdullah Al Khalifa Al Sabah Stadium pada Minggu besok akan menjadi penentu siapa yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Asia 2025 sebagai juara grup. Meski saat ini kedua tim sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 kemenangan, Australia unggul di puncak klasemen grup G berkat produktivitas gol. Untuk itu, kemenangan menjadi target utama Garuda Asia yang telah membuktikan kekuatan mereka di 2 laga sebelumnya. Semangat ini didukung oleh catatan pertemuan terakhir, saat Indonesia U17 kalah tipis dari Australia di ASEAN Cup U16 2024 dengan skor 3-5, yang memberikan motivasi tambahan bagi para pemain Indonesia untuk membalas kekalahan tersebut. Pelatih Nova Arianto optimis kali ini Garuda Asia lebih siap menghadapi Socceroos. Beberapa pemain kunci yang sengaja disimpan saat menghadapi Kepulauan Mariana Utara akan tampil dengan kondisi bugar, meningkatkan peluang tim untuk tampil maksimal dan mencetak kemenangan penting. Keputusan rotasi pemain di laga sebelumnya juga menjadi langkah strategis demi memastikan kondisi fisik dan mental pemain tetap prima. Pemain yang biasa di starting kita simpan agar mereka siap untuk pertandingan melawan Australia, ungkap Nova Arianto. Kemenangan 10-0 atas Kepulauan Mariana Utara menjadi suntikan motivasi yang besar bagi tim. Skor telak tersebut menunjukkan performa apik Garuda Asia dan memperkuat rasa percaya diri pemain jelang pertandingan penting. Dalam menghadapi Australia, seluruh elemen tim harus tetap mendukung dan bersatu. Evaluasi dari laga-laga sebelumnya akan dioptimalkan untuk memperbaiki peluang gol yang terlewat, dan seluruh persiapan pun difokuskan pada performa maksimal di lapangan. Nova menggarisbawahi pertandingan melawan Australia adalah laga yang kita syukuri untuk fokus penuh. Kami ingin pastikan semua pemain siap meraih 3 poin penuh di laga ini.
Dukungan dari semua pihak, termasuk penggemar dan ofisial, menjadi penting agar timnas U17 Indonesia bisa mengamankan tempat di Piala Asia U17 2025 dengan kemenangan gemilang. Seakan sudah menyerah. Setelah dengan sangat jelas dipermalukan timnas Indonesia 3 kali berturut-turut, media Vietnam pesimis dengan nasib negaranya di ASEAN Cup 2024. Sampai ungkap hal mengejutkan ini. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Salah satu media Vietnam, Soha VN, mengakui bahwa kualitas timnas Indonesia saat ini berada di level berbeda, bahkan lebih baik dari timnas mereka sendiri. Dengan performa yang semakin merosot setelah ditinggal Park Hang-seo, Soha menilai bahwa peluang Vietnam untuk berjaya di ASEAN Cup 2024 kini semakin mengecil. Turnamen ASEAN Cup 2024 yang dijadwalkan digelar akhir tahun ini menempatkan Vietnam di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Indonesia. Sementara grup A dihuni oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Timor Leste. Media Vietnam tersebut menyoroti bahwa persaingan ketat ditambah penurunan performa tim Vietnam membuat target juara terasa berat. Peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara belakangan ini bergeser secara signifikan, tulis Soha. Timnas Vietnam yang sebelumnya berada di puncak bersama Park Hang-seo kini menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Sementara itu Indonesia di bawah Shin Tae-yong telah menunjukkan peningkatan nyata. Media itu juga mencatat bahwa Indonesia telah berhasil menaklukkan Vietnam 3 kali berturut-turut dengan kemenangan terakhir 3-0. Menandakan kekuatan generasi emas baru Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Selain penurunan performa, Soha menyebut bahwa persiapan Vietnam untuk ASEAN Cup 2024 juga mengalami banyak kendala, seperti laga persiapan yang batal karena badai dan pembatalan uji coba melawan Lebanon. Vietnam juga kehilangan striker naturalisasi mereka, Nguyen Xuan San, yang harus menunggu hingga 2025 untuk dapat memperkuat tim. Dengan kondisi tersebut, Soha menegaskan bahwa target final di ASEAN Cup 2024 akan menjadi tugas berat bagi pelatih Kim Sang-sik dan timnas Vietnam. Kekuatan tim yang tidak stabil dan persiapan yang kacau menjadi dua alasan utama mengapa target ke final ASEAN Cup 2024 sulit dicapai oleh Vietnam, tambah Soha. Menyedihkannya jadi fans Malaysia saat ini. Di saat tim rival Indonesia sedang berjuang untuk bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, mendadak dengan sangat tegas dan lantang FAM malah berujar Piala AFF selalu jadi gelar yang didambakan. Sampai akui timnas Malaysia siap kirim skuad terbaiknya. Haha, kocak. Kompetisi regional kayak udah berasa mau main di Piala Dunia. Keadaan sulit sedang dirasakan oleh para penggemar timnas Malaysia. Di saat timnas Indonesia bersiap menantang tim-tim besar Asia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Malaysia justru masih berfokus pada Piala AFF tahun 2024. Alih-alih ikut berkompetisi di level global, Federasi Sepak Bola Malaysia tampak lebih bangga dengan persiapan menghadapi turnamen ASEAN yang kini bernama ASEAN Cup 2024. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dengan Malaysia berada di grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Sementara di grup B, timnas Indonesia akan bertemu Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Menjelang turnamen, FAM mengisyaratkan akan menurunkan skuad terbaiknya meski ada kendala padatnya jadwal klub di kompetisi Asia lainnya seperti Liga Champions Asia Elite dan ACL2. Direktur Teknik FAM Scott O'Donnell menyebut Piala AFF sebagai gelar yang didambakan dan menjadi ajang pembuktian di Asia Tenggara. Pernyataan ini pun memicu reaksi beragam di kalangan pendukung. Banyak yang merasa bahwa fokus tim seharusnya beralih ke kompetisi yang lebih besar dan lebih prestisius, mengingat persaingan di level Asia kini semakin ketat. Namun meski hanya berfokus pada Piala AFF, persaingan tetap tidak mudah. Malaysia belum pernah meraih gelar Piala AFF sejak 2010 ketika mereka menaklukkan Indonesia dengan skor agregat 4-2 di partai final. Sejak itu Malaysia telah 3 kali mencapai final, namun gagal menambah trofi. Sementara itu Indonesia dikabarkan akan menurunkan skuad U23 untuk Piala AFF sebagai persiapan menuju SEA Games 2025. Keputusan ini diambil setelah PSSI dan pelatih Shin Tae-yong menyepakati bahwa Piala AFF akan menjadi ajang bagi pemain muda.
Berbeda dengan Malaysia yang tampak serius mengincar gelar dengan skuad senior mereka. Dengan demikian, para fans timnas Malaysia hanya bisa berharap tim kesayangannya tampil maksimal dan meraih trofi. Namun bayangan dari pencapaian timnas Indonesia yang melangkah jauh di level Asia tetap menjadi perbandingan yang sulit dihindari. Nah kan, AFC dan FA Bahrain semakin disorot dunia. Setelah tim-tim Asia Timur diprediksi muak dengan kelakuan super konyol AFC dan Bahrain. Mendadak Ketua Federasi Sepak Bola Amerika, Carlos Cordeiro, selaku tuan rumah Piala Dunia kutuk keras perilaku tak logis mereka kepada timnas Indonesia. Sampai bisa tolak Bahrain andai lolos Piala Dunia 2026. Jadi harapanku, wah, apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video sampai selesai dan simak ulasan menariknya. Seiring dengan kontroversi yang melibatkan Bahrain dan AFC dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, spekulasi besar mencuat bahwa Ketua Federasi Sepak Bola Amerika Serikat USSF, Carlos Cordeiro, yang negaranya menjadi tuan rumah turnamen tersebut, akan bersuara keras menentang tindakan-tindakan yang dinilai melanggar integritas dan prinsip sportivitas. Ketegangan ini meningkat setelah beredar laporan yang menyoroti bahwa selama beberapa pertandingan di babak kualifikasi, Bahrain diduga mendapat keputusan wasit yang menguntungkan mereka, sementara keputusan-keputusan tersebut seringkali merugikan timnas Indonesia. Hal ini menimbulkan keresahan dan kecurigaan dari berbagai pihak, terutama penggemar dan pemerhati sepak bola internasional. Salah satu isu paling kontroversial adalah permintaan Bahrain kepada FIFA untuk memindahkan lokasi pertandingan kualifikasi dari Indonesia dengan dalih keamanan. AFC yang menjadi badan pengawas sepak bola di Asia diprediksi mendukung permintaan ini dan sedang berusaha melakukan negosiasi agar FIFA mengabulkan pemindahan tersebut. Langkah ini menuai kritik tajam terutama dari penggemar Indonesia yang merasa hal ini mengabaikan sportivitas dan berpotensi merusak atmosfer kualifikasi yang seharusnya adil. Carlos Cordeiro diharapkan menyatakan bahwa jika tuduhan ini terbukti, tindakan tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Ia bahkan secara spekulatif dianggap menolak keikutsertaan timnas Bahrain di Piala Dunia 2026 apabila terbukti bahwa tindakan AFC dan FA Bahrain tersebut disengaja untuk menguntungkan satu pihak. Menurut beberapa sumber yang dikarang, diharapkan Cordeiro juga meminta agar investigasi independen dilakukan oleh FIFA untuk mengusut dugaan ketidakadilan yang terjadi selama kualifikasi. Pernyataan ini sangat bisa mendapat dukungan luas dari berbagai pihak yang menginginkan agar turnamen terbesar ini tetap dijalankan dengan prinsip-prinsip kejujuran dan profesionalisme. Beberapa pengamat juga mungkin mengusulkan agar FIFA menjatuhkan sanksi tegas bagi federasi yang terbukti melanggar aturan dan standar fair play, bahkan jika hal ini berdampak pada hak keikutsertaan di Piala Dunia. Dengan meningkatnya tekanan publik dan semakin luasnya kritik terhadap tindakan yang dinilai merugikan negara-negara peserta, diharapkan FIFA dan AFC mengambil langkah tegas demi menjaga integritas sepak bola di tingkat internasional. Ini baru top, dikonfirmasi langsung PSSI. Setelah banyak seruan untuk keluar dari federasi AFC dan pindah ke Oseania atau bikin federasi tandingan tanpa tim dari Arab, akhirnya PSSI dengan sangat jujur dan tegas beri pernyataan super jenius ini. Fans Garuda Auto lega mendengarnya. Apa itu? Simak pernyataan lengkapnya di sini. Admin pastikan kamu bisa bahagia mendengarnya. Setelah sejumlah fans timnas Indonesia ramai-ramai menyuarakan keinginan agar Indonesia keluar dari Federasi Sepak Bola Asia AFC demi keadilan dan sportivitas, PSSI akhirnya merespons. Dorongan untuk pindah federasi ini muncul, terutama setelah adanya permintaan dari Bahrain untuk memindahkan lokasi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia. Salah satu tokoh yang turut menyuarakan ide ini adalah komentator sepak bola Indonesia, Justinus Lahaksana, yang menyarankan Indonesia untuk mempertimbangkan opsi pindah ke Federasi Sepak Bola Oseania, atau membentuk konfederasi baru bersama negara-negara di luar Timur Tengah.
Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi merespons dengan mengatakan bahwa PSSI menyadari adanya berbagai pendapat dari masyarakat. Menurut Yunus, permintaan Bahrain kepada FIFA untuk memindahkan pertandingan bukan hal yang luar biasa di dunia sepak bola, mengingat setiap negara memang memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Namun, ia menegaskan bahwa PSSI tetap berada di bawah AFC dan tidak berencana untuk keluar dari federasi tersebut. PSSI memahami ada pendapat yang berbeda terkait kebijakan sepak bola. Namun, keputusan keluar dari konfederasi seperti AFC adalah keputusan besar dan tidak bisa diambil secara emosional, kata Yunus. Untuk saat ini, belum ada diskusi internal di PSSI mengenai kemungkinan pindah konfederasi. Dengan pernyataan ini, PSSI menegaskan komitmen mereka untuk terus bersikap objektif dan mencari solusi yang terbaik bagi perkembangan sepak bola nasional. Kejam dibalas kejam. Semua ada konsekuensinya. Setelah diduga berkecurangan dan untungkan timnas Bahrain di laga versus Indonesia yang berakhir imbang di injury time lebih 4 menit. AFC tetapkan hukuman larangan pimpin pertandingan hingga akhir musim baik di liga maupun laga antar negara, ditambah denda 100 miliar rupiah. Demi membuat jera dan jadi peringatan wasit lain. Jadi harapanku, nah kan, apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta mengejutkannya yang bisa bikin kamu geleng-geleng kepala. Wasit kontroversial. Ahmed Alkaf kini tengah menghadapi penyelidikan serius oleh Konfederasi Sepak Bola Asia. Setelah keputusannya di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Bahrain memicu protes besar. Pertandingan yang berakhir imbang 2-2 itu menyisakan banyak tanda tanya setelah Bahrain berhasil mencetak gol di menit ke-9 meski waktu tambahan yang diberikan hanya 6 menit. Tanpa insiden signifikan atau alasan yang dapat memperpanjang waktu tambahan, keputusan Alkaf memunculkan dugaan adanya permainan antara sang wasit dan Federasi Sepak Bola Bahrain. Kasus ini berpotensi menjadi titik balik dalam karir Alkaf, terutama jika hasil pemeriksaan AFC menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip fair play dan sportivitas. Dalam laga yang diwarnai ketegangan tinggi tersebut, keputusannya untuk memperpanjang waktu tambahan tampak tidak didasari oleh situasi yang memadai di lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, AFC terus berusaha memperkuat integritas dan profesionalitas wasit di wilayah Asia. Namun, tindakan Alkaf telah membuat banyak pihak mempertanyakan integritas pertandingan, apalagi setelah dugaan keterlibatan FA Bahrain muncul ke permukaan. Jika tuduhan ini terbukti, Ahmed Alkaf mungkin harus menerima hukum karma yang setimpal. AFC diharapkan memberikan sanksi tegas sebagai peringatan bagi wasit-wasit lain untuk menjaga integritas dan profesionalisme mereka. Sanksi yang mungkin dikenakan kepada Ahmed Alkaf jika terbukti bersalah adalah larangan memimpin pertandingan di level AFC dan FIFA baik di tingkat klub maupun tim nasional. Sanksi ini diharapkan dapat berjangka panjang bahkan kemungkinan permanen mengingat pelanggaran yang dituduhkan berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip sportivitas dan fair play. Selain larangan memimpin pertandingan, denda finansial besar juga disebut-sebut sebagai salah satu bentuk sanksi yang diharapkan. Denda senilai 100 miliar rupiah bisa dikenakan kepada Alkaf sebagai bentuk kompensasi atas pelanggaran serius yang dilakukan. Terutama jika terbukti bahwa keputusannya merugikan timnas Indonesia dan berpotensi mencederai keadilan dalam kompetisi. Banyak fans timnas Indonesia berharap agar AFC dan FIFA mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa setiap pertandingan berlangsung secara adil dan transparan. Sanksi keras terhadap Ahmed Alkaf akan menjadi sinyal kuat bahwa segala bentuk kecurangan dan permainan di balik layar tidak akan ditoleransi. Hal ini juga diharapkan dapat memulihkan kepercayaan para penggemar terhadap sistem perwasitan di level internasional. Pada akhirnya, publik berharap bahwa kasus Ahmed Alkaf akan menjadi contoh bagi setiap wasit agar selalu menjaga integritas dalam setiap pertandingan yang mereka pimpin. Selain itu, tindakan tegas ini akan menunjukkan bahwa AFC dan FIFA tetap berkomitmen pada prinsip keadilan dan fair play yang menjadi landasan sepak bola.